Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar terkait matriks, kemudian aljabar linier untuk mendukung eh, perkuliahan ataupun nantinya akan digunakan dalam metode-metode kecerdasan buatan. Nah, eh, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana salah satu metode yaitu Artificial Neural Network bekerja. Di materi sebelumnya juga saya sudah menyinggung bagaimana ANN bekerja, bahwa dia adalah mempelajari ataupun meniru dari sebuah sistem dengan data yang dikeluarkan dari sistem yang akan kita tiru. Semisal ada sebuah input, misal ini 1 sampai 10, kemudian menghasilkan sistem tersebut menghasilkan data berupa 1, 4, 9, 6, dan 16. Nah, kita tahu bahwa sistem ini sebenarnya berisi tentang pengkuadratan dari data input. Nah, eh, si ANN itu mempelajari eh, mempelajari sistem ini yang dikatakan sistem black box ini yang sebenarnya X kuadrat, dan kita sebenarnya tidak tahu, misalkan kita tidak tahu, jadi ANN ini mempelajari si black box ini berdasarkan data input dan data output. Jika kita gambarkan dalam sebuah diagram, misal ini sebuah ANN, ini adalah model dari ANN, di mana ANN itu terdapat input atau X di sini. Kemudian ada output dari ANN yang kita sebut saja output dari ANN itu adalah YN. Jadi outputnya adalah YN. Maka setelah dalam proses pembelajarannya ANN ini, input yang sudah kita dapatkan, data input ini dimasukkan ke dalam inputnya ANN. Kemudian ANN ini di dalamnya terdapat metrik bobot-bobot yang kemudian data input itu diproses berdasarkan metrik dan bobot tadi, sehingga mengeluarkan data output dari ANN itu. Kemudian dalam pembelajarannya, data output dari ANN itu di-compare atau dibandingkan dengan data output dari sistem yang akan ditiru. Nah, hasil perbandingan ini menghasilkan sebuah nilai error, di mana nilai error ini nanti digunakan sebagai acuan untuk mentuning ataupun merubah bobot-bobot dari ANN. Nah, ANN itu terinspirasi dari suatu saraf, namanya juga artificial neural network, yaitu jaringan saraf tiruan ya. Nah, di dalam syaraf manusia itu ada 3 komponen, yaitu ada yang dinamakan dendrit, soma, dan akson, di mana masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan dendrit ini berfungsi sebagai input yang nantinya atau dia itu menerima informasi baik dari satu informasi yang ada dari aktuator ataupun apa, ataupun informasi yang berasal dari saraf yang lain. Jadi itu tugas dendrit. Nah, kemudian ada yang dinamakan soma di sini. Soma ini menerima uh, informasi yang besar yang nantinya akan diproses
Di sini di-regulate ya, dilakukan pemrosesan. Nah, kemudian di akson ini mengeluarkan eh, informasi yang telah diproses oleh soma tadi ya. Jadi akson itu mengeluarkan. Nah, dikeluarkan dia sebagai keluaran yang nantinya terhubung dengan aktuator ataupun terhubung dengan syaraf lain. Jadi fungsi akson ini bisa sebagai output ataupun sebagai penerus informasi begitu ya. Nah, eh, fungsi-fungsi ini tadi, fungsi-fungsi yang ada di dalam syaraf manusia ini kemudian didekati dengan sebuah model matematis ya. Jadi dari syaraf biologis tadi diadopsi atau diadaptasi ke dalam sebuah model. Nah, di ANN sendiri itu juga ada fungsi-fungsi yang sejenis dengan syaraf biologis. Jadi di ANN ini ada X1 sampai XN, ini adalah sebagai input yang kemudian ini proses dalam garis ini adalah proses perkalian dikalikan dengan bobot W1 sampai WN. Jadi bobotnya sejumlah dengan inputnya. Kemudian di sini ada proses penjumlahan atau sum ya. Proses penjumlahan sum. Kemudian ini ada proses penjumlahan sum. Kemudian di sini ada sebuah fungsi output atau fungsi aktivasi, activation function, activation function. Ya, kemudian hasil dari activation function ini diteruskan ke dalam output ini YN. Nah, ini struktur ini sebenarnya diadaptasi dari tadi yang sudah saya katakan tadi, diadaptasi dari syaraf biologis. Nah, berikutnya secara matematis sebenarnya ANN tadi dimodelkan sebagai berikut ya. Jadi ada sebuah input XI, ini XI ini tadi input I ini bisa bergantung dari datanya tadi ya. Kalau di sini datanya ada 1, ya hanya X1. Kemudian kalau misalkan ada dua data, di sini data input, variabel inputnya ada 2 ya X2, berarti di sini ada inputnya sampai XN tadi ya. Berapa data inputnya itu berapa. Nah, kemudian dikalikan dengan bobot dari ANN, bobot dalam neuron ini W1 sampai WN ini juga bergantung dari inputnya. Kalau inputnya 1 ya berarti bobotnya hanya 1. Kalau inputnya 2 ya 2 misalkan ya. Nah, itu ditambah sebuah bias. Ini bobot bias ini sebagai pembanding nanti ya, pembanding. Nah, kemudian sebagai apa ya? Offset ya, sebagai offset nanti. Kemudian dijumlahkan sesuai dengan jumlah input hasil perkalian, jadi dikalikan dulu masing-masing X1 kali W1, X2 kali W2, X3 dikali W3, kemudian XN kali WN. Nah, setelah dikalikan semuanya dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan dari perkalian input dengan bobot tadi baru dijumlahkan dengan bias tadi, bobot di bias. Nah, setelah penjumlahan selesai baru dimasukkan dalam fungsi aktivasi. Jadi XI ini tadi sebagai input, kemudian W tadi sebagai bobot, kemudian B sebagai bias, nah kemudian YN adalah output,
FZ tadi fungsi aktivasi. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini kan secara matematika, persamaan matematika biasa ya. Jadi secara aljabar biasa. Nah, ini masing-masing input dikalikan dengan masing-masing bobot, baru setelah dikalikan baru dijumlahkan. Kalau dikatakan ini bisa dimodelkan menjadi sebuah vektor gitu ya, di mana WI adalah sebenarnya seperti ini, W1 sampai ke WN, kemudian ini adalah dilakukan perkalian dot di sini, perkalian dot X1 sampai XN. Nah, bila kita modelkan seperti ini, akan lebih mudah. Setelah dikalikan baru dijumlahkan dengan bias yang merupakan skalar. Ini satu buah neuron. Nah, dalam implementasinya namanya juga network. Network artinya dalam satu jaringan itu bisa terdiri dari beberapa neuron. Nah, beberapa syaraf. Kalau ini kan satu model dari satu syaraf saja atau satu neuron saja, modelnya seperti ini. Jadi bisa dibuat, dinyatakan dalam proses aljabar biasa seperti ini atau dinyatakan dalam sebuah aljabar linier atau dengan matriks seperti ini. Oke, nah ini contohnya. Jadi jika kita modelkan dalam satu neuron ini bisa dimodelkan dalam matriks atau dalam aljabar linier W1 sampai WI dikalikan ini. Ini maksudnya sejumlah inputnya. Jadi ini baris kolom jumlah baris. Ini baris pertama, kedua, ketiga sampai ke I. Ini adalah berapa variabel dari inputnya. Di misalkan X1, misalkan ya, contoh dalam satu sistem kita pengen meramal ataupun mendeteksi cuaca gitu ya, apakah hujan atau hanya mendung dan seterusnya. Misalkan variabel pertama adalah X1 adalah arah mata angin, misalkan arah mata angin. Kemudian X2 adalah temperatur. Kemudian X3 adalah arah mata angin. Kemudian kelembaban, kemudian misalkan itu ya. Kemudian selain arah mata angin, temperatur, kecepatan angin. Nah, kecepatan angin selain Nah, X1 sampai X4 ini dinyatakan dalam baris. Kemudian jumlah datanya, berapa data yang akan kita pelajari. Misalkan data 24 jam, berarti jam pertama sampai jam ke-24. Nah, ini dinyatakan dalam kolom pertama, kedua, ketiga, sampai kolom terakhir ini. Ini misalkan berarti sampai 24 di sini, ada 24 data. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini dalam satu neuron, gitu ya. Oke. Nah, ini model yang ada di bagian ini. Jadi ada perkalian dan penjumlahan yang bisa dibentuk dalam metrik seperti ini ya. Kemudian ada yang dinamakan fungsi aktivasi tadi yang sudah saya singgung. Nah, fungsi aktivasi ini setelah perkalian tadi, nilai Z ini dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Bentuk fungsi aktivasi ada banyak, misal ada sigmoid. Ya, di sigmoid ini kurvanya bentuknya seperti ini. Ini nilai Z-nya, ini nilai Y-nya yang sumbu ini nilai nilai YN-nya. Ya, kalau nilai Z-nya 0, dia 0, kemudian kalau nilai
Z-nya di tengah-tengah ini 0, kemudian naik sedikit ini setengah gitu ya, sampai 1. Jadi limitnya ataupun thresholdnya dia 1 di sigmoid ini. Maka apabila Anda melakukan pembelajaran dengan fungsi sigmoid, ini pastikan data Anda range-nya dinormalisasi mulai dari 0 sampai 1 ya. Jadi datanya hanya boleh 0 sampai 1. Nanti dikembalikan lagi bisa. Jadi ada yang namanya normalisasi dan denormalisasi atau dikembalikan. Ini sigmoid. Jadi fungsinya berupa 1/1 tambah E pangkat min Z. Jadi dimasukkan ke sini nilai Z-nya. Dieksponensialkan ini. Oke, selanjutnya ada bipolar. Namanya juga bipolar sigmoid ya. Bipolar sigmoid ini berarti ada 2 kutub. Kalau tadi sigmoid hanya ada 0 sampai 1. Di sini ada 2 kutub bipolar, yaitu kutub 1 dan negatif 1. Jadi kalau di bipolar ini, apabila nilainya kurang dari 0, ini ya, kurang dari 0, dia negatif, kemudian jika 0 ada sendiri, dia 0, kemudian lebih dari 0, seperti ini kurvanya. Jadi kurva S. Kurva S dengan titik terendahnya adalah min 1 dan titik tertingginya adalah 1. Nah, kemudian ada fungsi aktivasi linier. Jadi dia hanya nilai Z dikalikan dengan nilai A, alfa, di mana alfa ini nanti kita inisialisasikan bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini kurvanya seperti ini. Jadi kurva lurus ini ya. Lurus. Kalau ini tadi kurva S, ini kurva lurus. Nah, kapan kita menggunakan sigmoid kemudian linear? Ini melihat data yang akan kita training. Kalau datanya linear seperti ini ya kita gunakan linear. Kalau datanya non-linear, nah ini data non-linear. Nah, data non-linear. Tapi kalau dilihat sebenarnya ini juga ada titik linear sedikit ya. Ada titik linear sedikit. Nah, kita bisa menggunakan ini sigmoid. Ini berarti ketika datanya non-linear, kemudian ketika menggunakan linear berarti data linear. Nah, sebagai contoh ilustrasi bagaimana model ANN satu buah neuron adalah sebagai berikut. Jadi ada data yang akan kita pelajari, yaitu ini ada dua variabel. Dua variabel di data itu ada X1 dan X2. Ini variabel pertama, kemudian ini variabel kedua. Nah, sistemnya sesuai dengan data input ini menghasilkan satu buah data output ini ya. Y, ini variabel pertama, satu variabel di output saja. Nah, ini adalah data yang kita ambil nantinya kalau pengen mempelajari, kita pengen meniru sebuah sistem ini. Ini yang data kita ambil, kita kumpulkan. Nah, ini parameter ini kita inisialisasikan tadi ya. Jadi bobot-bobot tadi W, bobot neuron W tadi, dan bobot bias B. Kemudian nilai, misalkan ini kita menggunakan fungsi aktivasi linear. Anggap saja ini kan datanya linear ya. Kalau dia data lebih kecil, inputnya 0,1, Y-nya lebih kecil. Kemudian kalau datanya inputnya lebih besar, ini lebih besar. Kemudian ini datanya besar, sedang, 1,1, outputnya juga sedang di tengah gitu ya. Anggap saja ini linear gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan fungsi linear, nilai alfa di sini misalkan asal saja kita inisialisasikan parameternya adalah 2 nilainya. Kemudian bobotnya ini juga secara random kita pilih 0 sampai 1. Jadi lebih bagus nanti di algoritmanya kita random nilainya kecil gitu ya. 0 sampai 1 sangat kecil sekali. Bahkan kadang-kadang 0,0 gitu ya. 0,01, 0,02 gitu sekitar itu. Sangat kecil sekali. Kemudian biasnya ini 0,1.
Oke, kita bentuk di sini ada berarti ada X-nya ada dua variabel dengan dikali 3 buah data. Jadi metrik X nanti akan berbentuk 2 kali 3 seperti ini. Ya, harusnya. Oke. Berarti awalnya kita punya metrik X. Ini bentuknya 3 kali 2, 1, 1, 2, 1, dan 0, 1 ya. X-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini X. Nah, ini harus kita buat menjadi metrik ukuran 2 kali 3. Berarti X mula-mula kita transpose dulu. Kita transpose. Jadi ditranspose jadinya 1, 2, 0. Kemudian ini 1, 1, 1. Nah, mula-mula X-nya ditranspose dulu. Ya, mula-mula X-nya ditranspose dulu jadi 120 dan 11. Kemudian tadi bobotnya kita masukkan, vektor ini kita masukkan. Kemudian perkalian dot. Ini perkalian dot berarti ini 1 dikali 1 di sini. Kemudian ini 1 dikali 0,2. Kemudian 2 dikali 0,1. Kemudian 1 dikali 0,2. 0 dikali 0,1 dan ini dikali 0,2. Kemudian dijumlah 1 kali 1 dikali 0,1, kemudian dijumlah 1 dikali 0,2. Ini dijumlah satu buah data vektor skalar dalam vektor. Nah, kemudian ini 2 kali 0,1 ditambah 0,2 kali 1. Ini data lagi. Nah, satu dua data skalar lagi, kemudian 0 kali 0,1, kemudian 0,2 kali 1. Nah, ini dijumlah tadi. Dapatnya ini 0,3, 0,2, 0,4, 0,2. Kemudian ditambah biasnya. Biasnya ini mengikuti, dia sebenarnya skalar, jadi mengikuti ini ya. Skalar 0,1 ditambah 0,3 mengikuti ukuran dari hasil perkalian antara W dan X. Nah, 0,1, 0,3 kemudian ditambah 0,1 ditambah 0,4, 0,1 ditambah. Hasilnya adalah 0,4, 0,5, dan 0,3. Ini Z-nya. Nah, kemudian dimasukkan dengan fungsi aktivasi linier, di mana nilai alfanya adalah 2. Nah, berarti 0,4 dikali 2, ini perkalian hadamat, 2 kali 0,4, 0,8, kemudian 2 kali 0,51, kemudian 0,3 dikali 0,6. Ini 2 dikali 0,3 adalah 0,6. Hasilnya ini. Nah, sesuai kan? Ini ukurannya harus sesuai, sehingga kalau dilihat hasilnya pun sesuai. YN adalah satu buah vektor, di mana Y ini kan hasil data yang akan kita training juga vektor satu baris 0,75 1 0,5 satu buah vektor. Oke. Nah, satu buah vektor ini juga satu buah vektor, tapi masih berbentuk horizontal. Sehingga kalau kita pengen nyari error, ini harus dibentuk vertikal 0,8, kemudian ini 1, ini 0,6. Nah, berarti kita transpose vektornya. Nah, ini baru bisa dikurangi. Selisihnya berapa? Nah, ini error yang kita dapatkan dari forward yang pertama. Atau ini disebut forward ya. Jadi dari input dapat data YN ini disebut
forward bias. Nah, dapat nilai error Z misalkan. Nah, error Z ini nanti akan kita gunakan sebagai acuan dalam training iterasi yang pertama. Nah, ini saya di sini akan coba menjelaskan forward biasnya saja. Nah, berarti kita coba dalam dalam pemrogramannya. Tadi kita punya import dulu numpy snp, kemudian kita inisialisasi datanya. Datanya tadi ada x itu adalah sebuah numpy. Jadi kita inisialisasi data inputnya dulu. Inputnya tadi ada, saya minimize dulu. Inputnya tadi ada 112101 1121, dia ada 1, kemudian ada 21, kemudian ada 01. Kemudian Y tadi ada numpy.array, ada 0,75, kemudian 1, kemudian ada 0,5, kemudian ada bobot W, vektor W kecil saja, numpy.array, bobotnya adalah 0,1 dan 0,2. Biasnya tadi ada 0,1, kemudian nilai alfa adalah 2. Nah, tahap yang pertama mencari Z. Nilai Z adalah perkalian dot, berarti numpy dot, kemudian tadi X-nya kita sebelum perkalian dot, ini saya komen dulu. Kita save dulu, kita coba ya. Ini kuliah kedua, kode kuliah 2.python. Nah, kita coba print dulu bentuk dari X. Bentuk dari X masih berbentuk 3 kali 2, sedangkan kita tadi membutuhkan 2 kali 3. Berarti kita harus transpose. Untuk transpose berarti kita transpose X dot. Nah, kita transpose dulu seperti ini. Oke. Berarti dalam perkalian dot ini kita di dot antara W dengan X transpose. Nah, kita lihat hasilnya. Z. Hasilnya 0,3, 0,4, dan 0,2. 0,3, 0,4. Oke, benar. Kemudian ditambah dengan bias B. 0,4, 0,5, 0,3. Ya, kemudian di fungsi aktivasinya, fungsi aktivasinya dan untuk cari YN tadi adalah A dikali Z. A dikali Z. Kita coba print. Nah, ini adalah hasilnya 0,8, 1, 0,6. Hasil dari YN. Nah, ini adalah satu buah neuron ya. Nah, untuk selanjutnya
Setelah ini kan saya bahas bagaimana jika dia neuronnya banyak, multiple layer gitu ya, multiple layer. Jadi tidak hanya terdiri dari satu neuron saja. Oke, demikian video kali ini. Akan saya lanjutkan di video berikutnya terkait dengan bagaimana jika forwardnya, ini masih forward, kita belum learning ya, belum pembelajaran, masih dapat forward untuk mendapatkan nilai error. Jadi ini masih forward. Nah, di video berikutnya bagaimana jika forwardnya adalah multi layer, jadi ini tidak hanya satu neuron. Oke, demikian video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.